Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Perlu sama-sama kita pahami tentang pengertian lebaran ketupat. Lebaran yang dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam pada tanggal 8 Syawal. Orang-orang yang menyegerakan menunaikan haknya bulan Syawal, bahkan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Jikalau kalian telah selesai melaksanakan satu amal, maka jangan merasa puas dan berhenti di situ. Bersegeralah untuk menunaikan melaksanakan amal yang lain. Sehingga sebahagian ulama mereka menganjurkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dekat dengan dia, menemani mereka, mengayomi mereka, berada di tengah-tengah umat untuk berpuasa bersama-sama sejak tanggal 2 Syawal selama 6 hari berturut-turut. Diulang lagi bahwasanya salah satu maksudnya adalah untuk menghindari euforia, kegembiraan yang meluap-luap. Mentang-mentang sudah selesai puasa, akhirnya diumbar semua waktunya hanya untuk makan. Tujuannya untuk berziarah, bertamu, 20 rumah dalam satu hari. 20 rumah ditempati makan. Maka orang-orang yang menunaikan haknya bulan Syawal tanpa sadar dan sengaja, dan itulah hikmahnya, adalah untuk menahan itu semua. Untuk menekan syahwat keinginan dia yang berlebih-lebihan. Sehingga ketika selesai melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal sejak tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Syawal mereka lebaran dengan lebaran ketupat. Dinamakan dengan lebaran ketupat. Kita cari di kitab hadis, apalagi di dalam Al-Quran, kita cari kemudian di dalam kitab sirah, amat sangat sulit untuk kita temukan. Tetapi kalau kita cari di dalam kitab Al-Qissah ataupun juga pendapat para hukama, maka kita akan mendapatkan penjelasan di situ. Apa yang dimaksud dengan lebaran ketupat? Lebaran ketupat itu bukan beras yang dimasukkan ke dalam daun. Bukan ketupatnya, bukan. Tapi lebaran ketupat ini adalah bahasa falsafah, bahasa hikmah, yang kita juga kalau mau melihat ternyata ini sumbernya juga dari Al-Quran. May yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, sebenarnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah falsafah daripada lebaran ketupat, sekali lagi diulang, bukan ketupatnya tetapi falsafah ketupat. Bahwasanya daun yang tidak ada nilainya, nyiur, daun muda daripada daun kelapa, ataupun juga daun pandan yang tidak ada nilainya, ketika dia sudah menjadi satu anyaman yang bagus, akan menyenangkan hati untuk melihatnya dan memberikan manfaat. Sehingga nilainya ini bertambah. Diharapkan dengan segala ihtisab orang-orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, yang secara runut dia puasa sejak tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal, maka diharapkan telah mencukupkan, telah menyempurnakan daripada amal ibadah puasa Ramadan, thummat ba'ahu sittam minas Syawal.
mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga dia lebih bernilai lagi. Kualitasnya semakin meningkat dan manfaatnya kepada umat semakin banyak. Ini orang yang menunaikan puasa 6 hari berturut-turut di awal bulan Syawal. Bahkan Al-Quran menjelaskan kenapa kita di situ dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Alladzi khalaqa sab'a samawat wal arda bi sittati ayyam ayyimin asy-syawal. Alladzi dialah Allah khalaqa sab'a samawat, yang menciptakan 7 lapis langit ke atas, 7 lapis bumi ke bawah. Bi sittati ayyam, dibuat oleh Allah, dibina oleh Allah, dibentuk oleh Allah, disusun dengan begitu indahnya pada 6 hari di bulan Syawal. Maka hikmah yang lain puasa 6 hari di bulan Syawal kalau dicukupkan dengan puasa 6 hari, hitungan 6 itu, yang pertama adalah menjadikan lingkarannya itu menjadi bulat utuh 360. Yang namanya lingkaran 360 derajat. Kembali lagi merujuk kepada Al-Quran. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang nanti datang kepada aku, kata Allah, dia bawa satu kebaikan, maka bagi orang tersebut asyru amsalihha, 10 kali lipatnya. Sebulan penuh kita puasa di bulan Ramadan, dikali 10 dikira 300. 6 hari kita tambah di bulan Syawal, dikali 10, 60, maka jadi 360. Lingkarannya itu utuh, bangunannya itu sempurna, tidak lagi akan masuk hujan, dan tidak terancam dengan sebab tidak ada dindingnya, tidak ada pintunya. Kemudian hikmah yang sangat luar biasa. Hari ini kita merasa takut dengan berbagai ancaman. Padahal ancaman yang ada di sekitar kita ini adalah ancaman yang belum tentu bisa mendatangkan mudarat. Maka orang yang menyempurnakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal semakin kuat keyakinannya, la yanfa'u wa la yadurru illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Yang menjadi ketakutan kita hari ini adalah kalau hujan jadi banjir, kalau terik jadi kemarau, kalau ini jadi itu. Ini ketakutan-ketakutan yang disandarkan kepada makhluk. Tapi kalau orang itu kemudian diberikan taufik untuk menunaikan hak-hak bulan Syawal, maka Masya Allah, dia berada di pihak orang yang baik keyakinannya, yang sandarannya ini kuat. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri beliau jelaskan, kalaulah sekiranya 7 lapis langit ini terbuat daripada besi plat, berarti tidak ada ciri-ciri akan turun hujan. Langit ini besi, bumi ini juga besi. Seperti kita tinggal di dalam sebuah brankas, dalam sebuah kotak besi. Berarti tidak ada ciri-ciri akan turun hujan, tidak ada ciri-ciri akan tumbuh tanaman, tidak ada ciri-ciri akan ada air. Bagi orang yang tidak baik keyakinannya, maka dia kemudian akan cacat keyakinannya saat itu, sehingga dia berkata, kami mau makan apa, kami mau minum apa. Maka Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu beliau jelaskan, kalau ada orang yang berkata demikian, sebenarnya keyakinannya sudah cacat. Tapi kalau orang itu kemudian menunaikan hak-hak puasa bulan Syawal, yakin dan percaya bahwasanya dibentuk keyakinannya
apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi ditundukkan oleh Allah. Jadilah kemudian dia menjadi Khalifatullahi fil ard. Bahkan di dalam hadits qudsi kan sudah dijelaskan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Semua apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi ini yang telah Allah ciptakan itu selama 6 hari akan ditundukkan oleh Allah di bawah telapak kaki orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak cukup dengan pengakuan saja, tapi orang beriman adalah orang yang terpanggil hatinya menunaikan, menyempurnakan daripada amal-amalnya. Maka yang paling utama adalah puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Maksud puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal juga ini adalah untuk menemani ibu kita, menemani istrinya kalau dia sudah punya istri, menemani saudara perempuannya, menemani wanita di antara kita yang punya utang puasa di bulan Ramadan untuk bersegera membayar, menunaikan utangnya itu di awal bulan Syawal. Kita temani mereka sehingga kemudian bisa terbayarkan daripada utang puasa Ramadannya. Tetapi perlu dibimbing, terutama para santri ini, perlu dituntun mereka, dibina mereka. Disandarkan, dikembalikan kepada niatnya. Maka kalau dia punya utang puasa Ramadan, niat dia adalah niat liqada'ir Ramadan, niat untuk mengqada, mengganti puasa Ramadan. Berarti kalau niatnya untuk mengganti utangnya di puasa bulan Ramadan, ketika dia puasa di bulan Syawal, terbayar puasa Ramadannya, utang puasa Ramadannya terbayar. Yang kedua, tertunaikan puasa Syawalnya. Yang ketiga, kalau bertepatan itu dengan hari Senin ataupun hari Kamis, maka dia juga mendapatkan fadilah keutamaan berpuasa di hari Senin, hari Kamis. Kalau masuk kepada Ayyamul Bid, maka dia juga mendapatkan keutamaan puasa di Ayyamul Bid. Orang yang puasa di bulan Syawal, dia akan banyak mendapatkan keutamaan itu. Jangan diberatkan umat, jangan direpotkan mereka, lebih-lebih kemudian yang sedang digairahkan di dalam amal. Sehingga jangankan untuk mengganti puasa Ramadan, puasa Syawalnya saya tidak tertunaikan. Sehingga kemudian dikatakan tidak sama itu puasa Syawal dengan puasa mengganti utang. Memang tidak sama. Tapi perlu difahami dari hadis ini. Min ayyamin minasyawal. Ya. Hari di antara daripada bulan Syawal itu dia puasa. Maka tertunaikan daripada puasa dia untuk membayar utang. Tapi kalau ternyata ketika dia niat puasanya itu niat puasa Syawal, utangnya tidak terbayar. Inilah pentingnya niat. Sampaikan kepada ibu kita, sampaikan kepada saudara kita. Kalau niatnya puasa Syawal, maka utang puasa Ramadannya tidak tertunaikan. Perlu difahami untuk menentukan niat. Maka kaidah yang berikutnya adalah kalau kita mau puasa Syawal, kaidah berikutnya adalah laksanakan puasa Syawal. Kalau tidak secara runut, boleh memilih hari dengan catatan selama 6 hari di dalam bulan Syawal. Tapi ternyata kalau kita buat molor-molor, diundur-undur, sangat berat dan semakin berat. Boleh ditanya sama orang yang lakukan itu. Terkadang malah tidak tertunaikan sampai 6. Ada yang cuma 5, 4. Bagaimana kalau mereka yang puasa cuma 5, 4 dan sebagainya? Mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala puasa di bulan Syawal, tetapi tidak sempurna.
diibaratkan, diulang lagi seperti membangun rumah, tetapi sebahagian atapnya tidak terpasang sehingga dia ketakutan kalau datang hujan, dia ketakutan kalau terik matahari. Rumahnya sudah jadi, tetapi pintu jendelanya ini tidak ada. Dia tak ketakutan ini terancam maling, terancam pencuri. Seperti itulah diibaratkan kalau tidak menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ternyata bagi orang-orang yang terbiasa dan mendapatkan taufik untuk mengawali puasa 6 hari di bulan Syawal sejak 2 Syawal sampai 7 Syawal, ini akan memudahkan dirinya, menggairahkan dia, memberikan semangat untuk menunaikan kurban yang terbaik nanti kepada Idul Kurban. Jadi ini berkaitan semua. Amal-amal itu satu sama lain ini berkaitan. Orang untuk memberikan kurban terbaik di Yaumun Nahar, di hari kurban, yang paling mudah, yang paling ringan hatinya adalah orang yang sudah menunaikan amal-amal bulan Syawal. Tapi kalau tidak, dia akan merasa berat, baik itu secara finansial, duitnya kan mungkin, baik itu secara perasaan, hatinya dan sebagainya. Jadi mengambil perhatian untuk menunaikan puasa bulan Syawal akan menentukan kesempurnaan amal-amal kita yang berikutnya. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Bukan dikatakan ganjaran jaiza di sini, tetapi thawab, thawbin wa thawban. Seperti pakaian kebesaran, dia menggunakan pakaian yang diberikan keindahan, kemuliaan di dalamnya. Satu kebaikan yang dia lakukan akan menjadikan, dikenakan, diberikan kepadanya pakaian keindahan untuk mendapatkan kemuliaan yang lain, kebaikan yang lain. Karena setelah bulan Syawal nanti akan ada ujian yang lebih berat kepada umat ini di bulan Dzulqa'dah. Jadi perlu difahami, bulan Dzulqa'dah dengan segala keagungannya, dengan segala kemuliaannya, yang kalau kita mau tahu apa makna Dzulqa'dah itu, ternyata terkadang disalah artikan. Siapa yang menyalahkan? Siapa yang melecehkan? Siapa yang kemudian membuat pemahaman yang keliru? Orang yang tadi tidak terbiasa dengan amalan Syawalnya. Maka dia menganggap Dzulqa'dah itu bulan pamali, Dzulqa'dah itu bulan sipi, Dzulqa'dah itu ada bulan yang tidak boleh menikahkan daripada anaknya. Sehingga kalau kita lihat di bulan Syawal rame-rame orang menikahkan anaknya. Rame-rame orang kemudian buat walimatul urs. Ternyata jangan sampai karena mereka ragu dan takut supaya tidak jumpa dengan bulan Dzulqa'dah. Maka perlu kita kaji sebagai seorang santri. Apa sih makna Dzulqa'dah ini? Dzulqa'dah itu terdiri dari 2 kata. Dzu dan al-qa'adah. Dzu menunjukkan kepemilikan. Berarti lekat dengannya, dan qa'adah ini adalah duduk. Qa'adah duduk, tetapi tidak seperti duduk biasa, bukan hanya sekedar duduk. Kalau sekedar duduk namanya ya ijlis, ini duduk. Tetapi kan kemudian dibedakan, duduk dengan tawarruk, duduk dengan iftirash, duduk dengan qa'adah, duduk dengan jalasa. Kalau sudah menemukan kalimatnya, maka kita sudah tahu, oh ini model duduknya seperti ini. Jadi qa'adah ini dijelaskan di dalam sholat. Bagaimana qa'adah? Duduknya seorang hamba yang hatinya bergantung kepada Allah untuk kemudian memperdengarkan keinginan-keinginannya kepada Allah. Berarti bulan Dzulqa'dah adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menantikan, merindukan
orang yang sudah berjuang di dalam bulan Ramadan, meningkatkan amalnya di bulan Syawal, boleh curhat di bulan Dzulqa'dah. Boleh dia mengadu di bulan Dzulqa'dah. Allah rindu ingin mendengarkan, silakan engkau berbicara, silakan engkau bertutur. Sampaikan apa yang engkau inginkan. Jadi peluang dalam bulan Dzulqa'dah adalah peluang yang besar, peluang yang agung. Kalau sudah ditunaikan haknya bulan Ramadan, ditunaikan haknya bulan Syawal, baru pantas kita ini menjadi seorang pemilik doa yang duduk dalam keadaan qa'adah untuk munajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting daripada persoalan ini, perlunya sama-sama kita ngaji secara sistematis. Dan yang paling penting lagi adalah memahami dengan benar semua kaidah-kaidah yang ada, sehingga nanti kalau kita jumpa dengan ibu kita, dengan bapak kita, saudara kita, kita beritahu kepadanya, kita ajak dia untuk berdialog tentang menunaikan bulan Syawal, kaifiat dan tata cara serta fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indakumus soal, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya.